Oke, karena kita sekarang ini sudah masuk pukul 15.00 PM, saya kira bisa saja langsung kita mulai untuk kelas kita hari ini untuk session kedua di Microsoft Excel-nya. Sebelum kita mulai di sini, kita berdoa dulu agar hal yang kita lakukan hari ini mendapatkan keberkahan, gitu ya. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Amin. Oke, sebelumnya di sini kita absen dulu untuk yang pertama. Kembali ke Pak Ahmad Juwaini, apakah sudah bisa mendengar suara saya? Masih belum ya? Kita lanjut ke Mbak Oktavia Ulia, sudah mendengar suara saya ya? Udah, Kak. Oke, terima kasih. Kemudian ke Mbak Fatmawati Poli, sudah mendengar suara saya? Iya, sudah, Mas. Oke, terima kasih. Lanjut ke Mas Low dari Timor Leste, Ya, sudah mendengar iya, ya? iya, Pak. Sudah, Oke. sudah. Ya, untuk Pak Ahmad Jua ini mungkin mikrofonnya itu bisa di-dial dulu pada bagian mikrofon yang ada di sebelah kiri bawah. Karena di sini memang kelihatan belum jelas nih untuk mikrofonnya belum nampil. Boleh dicek dulu. Kita langsung saja mulai. Saya akan sharing kembali untuk layar Microsoft Excel-nya. Ya, ini untuk layar Microsoft Excel-nya sudah nampil dan bisa melihat semua ya. Oke, sudah kelihatan ya. Nah, untuk hari Sudah. Oke, untuk hari kedua kita akan masih melanjutkan dari hari pertama, tetapi hari ini saya akan menambah fungsi atau formula statistiknya dengan dua fungsi. Jadi kalau kemarin kita ada sum, ada average, ada max, dan ada min. Nah, hari ini kita akan tambah dua lagi fungsi statistiknya, yaitu count if dan sum if. Nah, apa fungsinya dan seperti apa cara penggunaannya? Nanti ini yang akan kita bahas pada hari ini. Tapi sebelumnya, kemarin saya lupa satu fungsi statistik lagi ya. Kemarin kan hanya ada 4 ya. Ada sum, ada average, ada max, dan ada min. Nah, di sini saya akan tambah satu lagi, rumusnya jumlah data. Jadi di sini saya akan tulis seperti ini. Jumlah data. Ya, di sini saya tulis jumlah data. Ini hasilnya maksudnya ada berapa data yang kita proses. Kalau di sini sih kelihatan ya jumlahnya kan 10 nih ya. Jadi fungsi jumlah data ini dia akan menghitung ada berapa banyak data yang kita pakai. Kalau sekarang sih kelihatan karena memang jumlahnya hanya 10. Tapi nanti kalau misalkan kita ingin menghitung jumlah data yang lebih dari 10 atau yang kategorinya kita tidak tahu nih berapa jumlahnya, kita bisa menggunakan fungsi ini. Jadi nanti keluar hasilnya misalkan 90, 75 gitu ya. Jadi kita tidak menghitung satu-satu. Nah, ini jumlah data itu fungsinya count. Beda dengan hari ini ya. Kalau hari ini kita akan membahas count if, tapi yang akan kita gunakan ini count. Jadi hanya count saja. Fungsinya hanya menghitung berapa banyak data saja. Caranya cukup simpel ya. Langsung saja kita mulai. Saya perbesar sedikit. Ya, saya letakkan di sebelah kanan jumlah data di sini ya. Saya ketik sama dengan hanya saya tulis count. C O U N T. Count. Nah, jadi sama dengan count buka kurung ya. Sama dengan count buka kurung ya. Kita blok data yang akan kita cari dalam untuk di sini ya kita yang kita gunakan itu dari 7.500 sampai 62.000. Jadi sama dengan count buka kurung saya blok dari 7.500 sampai 62.000. Jadi caranya hanya gitu aja.
sama dengan count, buka kurung, blok dari 7.500 sampai 62.000. Tutup kurung. Enter. Nah, hasilnya dia di sini 10. Ya, karena memang datanya memang ada 10 gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti untuk praktek yang lain lebih dari 10, intinya silahkan diblok sebanyak data yang kita punya. Rumusnya hanya sama dengan count, buka kurung, saya ulangi lagi, saya hapus ya. Saya tulis di sini, sama dengan count, buka kurung, saya blok dari 7.500 sampai 62.000. Tutup kurung. Enter. Maka hasilnya dia 10. Atau jadi intinya cara menggunakan count sih sederhana, hanya seperti itu saja. Ya. Oke. Saya lanjut lagi. Lah main, Pak. Bapak kan jarang main. Saya kasihan sama Bapak, Pak. Giliran aku naik, Bapak ndak olahraga nanti. Halo, Pak Ahmad Juwaini. Ya. Oke. Nah, sekarang di sini saya sudah ada jumlah data 10. Ya, seperti yang saya bilang kemarin, kita rapikan dulu tabelnya. Karena di sini sudah ada garis, ada tambahan seperti ini ya. Nah, caranya kita rapikan, saya blok seperti ini saja. Ya, hanya bagian ini yang saya blok. Kemudian klik kanan, format cell. Ya, muncul jendela ini ya. Kita ke bagian, karena sekarang kita tabel, itu ke bagian border. Nah, sekarang saya akan tambah garis di bawah. Ya, berarti saya pilih garis yang tebal. Saya klik yang ada tanda tebal di bawah. Muncul seperti ini. Oke. Coba saya klik bebas. Sudah ada garis ini ya. Kembali saya akan membuat garis yang ada di sini. Di sebelah kanan sini ya. Saya blok, klik kanan, format cells. Saya tetap pastikan ambil garis hitam. Saya akan pasang di sebelah kanan, di sini. Oke. Ya, sudah ada seperti ini. Nah, sekarang bagaimana cara menghilangkan garis yang ini? Caranya, bisa saya blok seperti ini, bisa hanya seperti ini, tinggal menyesuaikan. Sekarang saya akan coba seperti ini saja. Ya, hanya satu baris jumlah data, klik kanan, format cells. Ya. Nah, saya kan hanya blok di sini ya, berarti yang di atas ini yang akan saya hilangkan. Artinya, berarti yang atas ini yang saya akan hilangkan. Caranya, cukup diklik satu kali yang ini sampai dia dipastikan sudah hilang seperti ini. Oke. Nah, hasilnya seperti itu. Jadi kembali saya mengingatkan, untuk tabel silahkan sesuaikan untuk kondisi blok kita. Pastikan tabel kita itu maksudnya di sini rapi gitu ya. Jadi karena di sini untuk Excel ini tabel kan sangat berperan penting. Biasanya kebanyakan orang tabelnya ini masih kurang rapi. Jadi kurang lebih ya seperti itu cara merapikan tabel. Oke, nah itu yang pertama untuk count. Sekarang saya akan sekarang saya akan masuk atau kita akan masuk ke fungsi yang saya maksud tadi, ada count if dan ada sum if. Tapi sebelum kita masuk ke fungsi 2 ini, saya akan kembali mereview. Kemarin itu kita sudah belajar yang saat kita menekan tombol F4 ya. Nah, di sini saya akan kembali mengulang apa sih maksud tekan tombol F4. Nah, jadi nanti agar lebih paham lagi, saya ulang lagi maksud penekanan tombol F4. Nah, untuk contohnya agar lebih bisa dipahami, di sini saya akan buat gini ya, saya akan tambahkan keterangan diskon. Ya. Saya tulis diskon di sini.
Kemudian di sebelahnya, saya baru tulis angkanya 3%. Enter. Ya. Nah, saya tulis diskon di sini, 3%-nya di sini ya, terpisah. Jadi ingat, jadi 3%-nya terpisah kolomnya. Diskon di kolom C, persen angkanya di kolom D. Nah, sekarang saya akan tambahkan di sini. Caranya sederhana saja. Di sini saya tinggal ketik diskon, enter. Nah, seperti ini. Untuk tabel, nanti di akhir aja kita rapikan. Yang pasti saya sudah ketik diskon. Keterangannya simple. Total harga ini kita kalikan saja dengan diskon 3%. Itu saja. Berarti hasilnya di sini nanti ya 7.500 dikali 3%. Tapi pertama, saya tidak akan menggunakan fungsi F4. Nanti akan kelihatan. Kalau tidak menggunakan fungsi F4, yang terjadi apa? Atau setelah kita menggunakan fungsi F4, yang terjadi apa juga? Nah, ini ya. Sekarang saya akan mulai. Saya letakkan di sini. Kita akan coba tanpa menggunakan fungsi F4. Jadi keterangannya hanya simple, hanya total harga dikali dengan diskon yang 3% ini. Nah, sekarang kita coba tanpa menggunakan fungsi F4 ya. Sekali lagi, saya letakkan di sini sama dengan total harga. Saya klik di sini. Ya, total harga di sini ya. Dikali bintang, shift, ya, bintang. Oke, sama dengan total harga tadi ya, dikali bintang. Nah, diskonnya kan di sini. Oh ya, otomatis saya kliknya di sini ya. Nah, seperti itu kan rumusnya, perkalian antara total harga dan diskon. Oke, sudah seperti itu, saya enter. Ya, sebelum saya lanjutkan untuk yang baru bergabung, selamat bergabung. Kita langsung saja, karena barusan kurang lebih 10 menit lah kelas sudah berjalan gitu ya. Oke, nanti bisa diulang lagi, karena video review kita ini saya rekam. Saya lanjutkan ya. Nah, kita tanpa menggunakan fungsi F4. Untuk yang pertama, ini hasilnya benar. Oke, sebentar. Ya. Nah, hasil yang pertama ini benar ya, karena kalau kita ambil kalkulator, nanti dicoba saja, 7.500 dikali 3% itu ya hasilnya 225. Sekarang kan saya akan tarik ke bawah, saya copy ya, karena kalau ke bawah kan tinggal kita tarik. Saya arahkan saja di kotak hitam di sudut seperti ini ya, nah sampai dia berubah menjadi plus hitam seperti ini, saya klik tahan, tarik ke bawah. Tetapi kalau kita perhatikan, kenapa hasilnya seperti ini? Logikanya, seharusnya 22.500 dikali 3% pasti ada kan hasilnya. Tidak mungkin tidak ada. Nah, ini tanpa menggunakan fungsi F4. Kalau tidak menggunakan fungsi F4, yang terjadi sih seperti itu jadinya. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat apa sih kalau dia tidak menggunakan fungsi F4. Kita akan mulai dari yang pertama ya. Saya klik di 225. Coba perhatikan 225 ini, lihat rumus di sini, G5. G5 itu apa? G5 itu ini, 5 baris kelima, 7.500. Dikali D17. D17 itu apa? Kolom ke D, baris ke-17 itu 3%. Benar. Oleh karena itu di sini ada hasilnya 225. Sekarang kita coba lihat yang kedua. Saya klik yang kedua. Nah, ini ya. Kita lihat lagi. Oke. Ya. Kita lihat lagi yang kedua. Saya klik yang kedua. Kita perhatikan, kita lihat lagi. G6. G6, kolom G, baris ke-6, benar.
22.500 dikali, ya, dikali ya, D18. D18 ini, kita lihat kolom D, baris ke-18. Ini. Seharusnya yang kita inginkan dia kan bukan di D18, tetapi yang kita inginkan dia di D17. Oleh karena itu, waktu dia ketiga, dia kan berubah nih D19, justru dia ke sini. Terus turun ke bawah sampailah ke sini. Sampai D26 itu ya sampai di sini kan. Nah, sekarang kita menginginkan bagaimana caranya agar diskon ini dia tidak pindah atau tidak turun ke bawah. Yang kita harapkan perkaliannya walaupun dia di sini, nah, di G9, D-nya ini bukan D21, tetapi tetap di D17. Nah, inilah yang dinamakan F4 atau absolut maksudnya. Nah, itu ya. Atau kalau cara melihatnya, selain kita klik di sini, bisa lihat di sini, ya bisa sih di double klik. Bisa saya double klik ya, 2 kali cepat-cepat. Nah, kan kelihatan tuh warnanya ya. G8 benar nih di 15.000. D20 dia malah turun ke bawah sini. Ini yang tidak kita harapkan kan. Saya enter. Nah, sekarang inilah maksud fungsi F4. Saya akan hapus. Saya hapus ya. Saya ulang lagi di sini. Saya letakkan. Nah, sekarang kita coba pakai cara yang benar. Menggunakan fungsi F4. Sama dengan, caranya sama, saya klik total harga di sini. Kembali di situ. Dikali. Nah, bintang ya. Diskon. Atau bahasa sederhananya, diskon ini 3% ya. Klik. Nah, setelah saya klik di sini, bahasa sederhananya ini saya kunci. Atau maksudnya saya absolut. Atau bahasanya supaya dia tidak bisa turun-turun ke bawah seperti tadi. Nah, cara menguncinya atau cara membuatnya absolut, setelah saya klik di 3% ini, sambil perhatikan juga, di sini kan sudah muncul D17 ya, sedangkan di sini masih ada tanda yang seperti bergerak itu pada sel ini. Tekan langsung tombol F4-nya 1 kali. 1 kali. Saya tekan ya. Ya, sehingga akan ada dolar nih mengapit angka D-nya. Dolarnya 2. Biasanya kalau pertama kalian suka seperti ini. Tekan F4-nya terlalu lama. Nah, dia jadi berubah-berubah seperti itu. Bisa dilihat ya. Nah, bisa berubah-berubah seperti itu. Jangan khawatir. Jadi waktu menekan, pastikan dolarnya itu dia mengapit hanya hurufnya saja, D. Kalau misalkan kalian tekan, nah nggak sengaja nih ada dolarnya 1 aja kan? Ya jangan bingung, tekan lagi saja F4. Nah 1 lagi pindah dia malah ke sebelah kiri. Jangan khawatir, ditekan lagi F4. Ditekan lagi dia malah kembali ke posisi normal. Yang kita inginkan, tekan 1 kali lagi, 2 seperti ini tanda dolarnya. Gitu. Karena ini berdasarkan pengalaman saya, sharing ke beberapa teman-teman juga, seperti itu, waktu tekan tombol F4 mungkin ada yang ketahan lama, atau ada yang takut-takut tekannya. Tidak masalah, jadi jangan khawatir. Maksudnya silahkan ditekan, pastikan tandanya seperti yang terlihat pada layar sekarang. Gitu ya. Nah, kalau sudah di-enter, maka hasilnya dia 225. Ya benar. Nah, sekarang kita lihat apakah waktu kita tarik ke bawah sama seperti tadi atau tidak. Saya klik di sini, saya arahkan di tanda hitam ini sampai dia berubah menjadi plus hitam seperti ini. Klik tahan, tarik ke bawah. Nah, tarik ke bawah ya. Nah, sampai di sini, sampai dengan data yang kita ada, lepas. Nah, maka keluar hasilnya. Sekarang kita akan coba lihat apakah benar apakah benar
diskonnya itu dia tidak turun ke bawah seperti yang kita maksud tadi. Saya akan coba langsung lihat di sini ya. Kita lihat aja di sini. G9, ini kan dia ke 52.500 ya. Nah, D17-nya masih di D17, walaupun dia di baris di sini. Atau double klik aja ini. Nah, lihat. Jadi diskonnya masih tetap di 3% ini. Jadi D17-nya masih tetap. Saya enter. Sama seperti sampai yang baris terakhir. Double klik ya. Nah, jadi walaupun dia di baris terakhir, dia masih di D17, masih pada posisi 3%. Oke, sampai di sini saya kira bisa memahami ya apa maksud fungsi F4. Jadi kalau misalkan ada soal ataupun ada yang kita buat Mas. sendiri, Halo, ya. Mas. Diulang, maaf tadi nggak kesimak ada. Oke. Dari outnya dari ya. Kita dari ulang. yang atas. Ya. Oke, akan saya ulang, tidak masalah. Akan saya hapus lagi. Ya. Caranya simple. Jadi diskonnya kan di sini ada 3%. Nah, di sini beda dengan kondisi gini ya, misalkan data ini tidak ada. Beda. Kenapa saya maksud beda? Misalkan gini, saya contoh. Sama dengan, misal 3%-nya saya ketik. Nih, tinggal dikali. Gini ya, 3% saya ketik. Saya klik di sini. Enter. Hasilnya sudah benar. Kalau saya tarik ke bawah, hasilnya benar ini. Tetapi kalau kita menemukan soal, diskonnya itu dia ditulis di sini. Diskonnya ditulis seperti ini. Ya. Nah, kalau kita menemukan soal diskonnya ditulis seperti ini, kita menjawabnya atau katakanlah kita jawab soal ujian itu ditulis seperti ini akan disalahkan orang. Karena apa? Karena orang menginginkan kita itu 3%-nya ngambilnya dari sini, bukan ditulis. Jadi kalau dia ada di keterangannya seperti ini ya. Nah, sekarang caranya, saya akan hapus. Oke. Sama dengan total harga, saya klik di sini. Bintang. Ya, sampai di sini bisa ya. Sama dengan G5 itu total harga yang ini. Bintang. Diskonnya saya klik di 3%. Nah, sewaktu klik 3%, tekan tombol F4-nya hanya 1 kali. Oke, hanya 1 kali ya. Saya tekan. Ya, kalau sudah saya tekan, atau kalau sudah ditekan dan hasilnya benar, dia harus ada dolarnya 2, seperti yang terlihat pada monitor. Dolarnya seperti ini. Dia huruf D-nya, huruf apa saja ya, huruf D atau huruf apa saja, ada dolarnya 2 seperti ini. Dolarnya dia mengupdate huruf. Sampai di sini, oke ya. Enter. Ya, hasilnya ini saya tarik ke bawah, saya arahkan ke kotak hitam yang ini. Ya, sampai ada plus hitam seperti ini, saya klik tahan, tarik ke bawah. Nah, maka hasilnya dia seperti ini. Jadi ingat, kalau ada keterangan baik diskon atau pajak atau apa saja, keterangannya itu dia ditulis di tabel, artinya ya orang itu meminta kita mengambil dari tabel itu, bukan diketik seperti tadi. Jadi silakan agak bahasanya agak jeli gitu ya. Oke, sampai di sini Mbak Fatmawati bisa diikuti? Belum bisa. Oke, ya nggak apa-apa. Nanti yang bekerja soalnya. nggak apa-apa. Nanti bisa diulang, Nanti dilihat di lagi record, nanti videonya. diulang aja. Iya.
Oke, yang pasti di sini maksud saya udah paham ya maksud F4 atau absolute atau dikunci Iya. itu maksudnya. Oke. Kita tinggalkan untuk maksud F4. Kembali saya rapikan lagi tabelnya, saya blok, klik kanan, format cell. Ya, saya kasih garis tebal di sebelah kanan, ambil yang ini. Pastikan di sini. Bisa langsung ya, saya langsung kasih di bawah juga. Coba saya oke. Nah, masih seperti ini. Saya blok lagi. Sekarang saya akan menghilangkan, bukan menghilangkan ya, saya akan menambah garis yang ini nih, diskon ini ya. Saya klik kanan, format cells. Ya, intinya ya tinggal yang atas sama yang bawah saya kasih. Yang ini, kemudian yang ini. Oke. Ini tinggal yang garis tipisnya ini saya kasih garis hitam seperti ini. Saya blok, arahkan di tengah pemblokan, klik kanan, format cells, ambil garis yang ini, karena yang ini ya, saya letakkan di sini, nah, seperti ini. Oke, maka hasilnya seperti itu. Ya, ini sudah jadi. Kita tinggalkan untuk yang tadi F4, jadi nanti silakan diulang lagi. Nah, sekarang saya akan masuk ke fungsi count if dan sum if. Kita sedikit meningkat fungsinya. Kalau kemarin fungsinya hanya seperti ini ya. Kalau saya sih nyebutnya sederhana masih. Nah, sekarang saya masuk, kita naikkan sedikit levelnya. Udah Count bisa if lagi. dan sum if, gitu ya. Iya, ini kelas. Ini udah ke Oke, nah kita naikkan levelnya. Untuk menggunakan count if dan sum if, di sini kita perlu data. Data tetap yang ini, tapi di sini saya akan tambahkan satu, saya nyebutnya data rekap ini. Kayak rekap ya, saya akan ketik dulu. Nomor, kemudian panah ke kanan, nama barang, ke kanan lagi, jumlah barang. Saya kecilkan ya supaya bisa kelihatan semua. Ya, kemarin udah bisa ya untuk kecilkan ini. Nomor saya kecilkan seperti ini. Ini boleh digeser. Kemudian digeser juga seperti ini. Ya. Oke. Ya. Oh, ini nomor saya ganti NO aja. Ya. Kemudian saya mau menyediakan satu lagi, itu, oh bentar, oh ini nomor ini saya kecilin dulu ya. Oh ya. Nah, di sini saya, oke, sekaligus nanti kita belajar bagaimana ada format ya. Entah satu lagi di sini total harga. Oke. Sebelum memasuki fungsi count if dan sum if, saya akan share ya. Coba perhatikan. Ya. Nomor, nama barang, jumlah barang, dan total harga ini tulisannya kan numpuk-numpuk ya. Biasanya kita kan pasti selalu melebarkan kan seperti ini ya. Ya. Saya pengennya tidak dilebarkan, tapi tetap kecil. Tapi pengen nama barangnya itu dia 2 baris. Nah, bagaimana caranya? Ini sederhana sekali. Caranya bisa sekaligus, bisa satu-satu. Saya akan coba satu-satu. Nama barang, saya klik ya. Jadi saya ingin nama barangnya dia jadi 2 baris nih ya. Saya klik di nama barang, klik kanan, format cells, ya, alignment, klik
alignment ya. Nah, di sini ada text control, ya, text control. Ada 3. Pilih yang pertama, wrap text. Diklik, kasih tanda centang seperti ini. Oke. Maka dia akan otomatis membuat rata dia seperti ini. Nah, sekarang saya akan jumlah barang ya. Saya klik kanan, format cells, di alignment, text control, wrap text. Oke. Oke, sebentar saya kayaknya sudah di unmute semua ya. Oke. Saya lanjut total harga. Diklik, klik kanan. Oke, bentar. Kalau tadi kan sudah tahu ya, jadi klik kanan, format cells, di jendela format cells ada alignment, pilih wrap text. Ya, itu posisi yang sebenarnya ya seperti itu tidak masalah. Kalau kita perhatikan di atas ini sih sudah ada nih wrap text. Jadi kalau misalkan di rumah sudah ada wrap text, tinggal diklik aja yang ini. Nah, maka dia otomatis membuat perataan seperti ini. Oke, kita lanjut. Saya buat di sini 1, 2. Nah, saya akan buat datanya 5 saja. Tapi masih ingat yang kemarin ya, saya akan blok 1 sampai 2. Saya arahkan di titik hitam. Saya ke sini, klik tahan, tarik ke bawah, pastikan sampai 5. Ya, saya sih sebenarnya bisa aja kan saya ketik 1, 2, 3, 4 sampai 5. Ya. Tapi maksudnya di sini kita kembali mempraktekkan cara kemarin untuk pembuatan penomoran. Nah, di sini saya akan buat nama barangnya pena, enter, kemudian pensil, enter, buku, enter, sama lemari. Terakhir, meja. Ya. Sudah saya buat seperti ini. Nah, data kita kan nanti bersumber dari data ini ya. Di sini sudah ada pena 1, penggaris. Nah, penggaris saya ganti jadi pena lagi. Ya, saya ganti jadi pena ya. Saya manipulasi saja. Majalah ini saya ganti jadi pena lagi. Kemudian televisi saya ganti jadi buku. Ya. Kemudian pensil. Ya udah cukup. Nah, sekarang gini. Untuk memahami fungsi count if, ini yang akan kita lakukan. Pena, berapa sih jumlah barang pena, gitu ya. Seharusnya di sini bukan jumlah barang ya. Oke, nggak apa-apa lah jumlah barang. Intinya gini, saya akan menghitung dari 1 sampai 10 ini, penanya ada berapa. Nah, itu cara memahaminya. Kalau kita hitung berapa? 1, 2, 3. Penanya ada 3, karena saya hitungnya manual. Nah, di sini harusnya nanti nampilnya 3. Tapi tidak dihitung manual. Gitu ya. Pensil, kita hitung. Ada berapa sih pensil di sini? Nah, itu maksudnya. Pensilnya berapa? 1. Ya, hanya ada 1 ya. Berarti nanti di sini nampilnya 1. Sekarang buku. Buku ada berapa sih? 1, 2. Buku ada 2. Itu kalau manual ya. Sekarang lemari. Lemari ada berapa? Lemari 1. Berarti di sini akan hasilnya 1. Kemudian meja. Meja ada berapa? Meja ada 1 juga ya. Atau kita manipulasi lagi nggak masalah.
Kita buat di sini pena ini aja kita rubah. Di sini jadi meja. Mejanya berarti ada 2. Berarti pena tadi bukan 3 ya. Nah, ini ngerekap. Kalau ngerekapnya manual. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kita nggak lihat satu-satu seperti ini. Kalau sekarang 10 data ya enak ya, kelihatan mudah nih. 1, 2, tinggal kita hitung satu-satu. Nah, sekarang kita pakai rumus untuk menghitung yang kita maksud seperti tadi, itulah rumus count if. Nah, formatnya atau rumusnya seperti apa ini? Sama dengan count if, buka kurung, ring, F4, F4 sama, jadi ditekan aja F4, titik koma, kriteria. Seperti apa kita akan lakukan? Saya hapus ya. Oke, silakan pahami ya. Saya akan pelan-pelan. Saya letakkan di sini sama dengan ikuti format ini. Kelihatan ya format ini ya. Sama dengan count if. Ya, diketik aja. C O U N T I F. Boleh huruf kecil atau huruf besar. Supaya lebih jelas, saya huruf besar aja ya, supaya lebih jelas aja. C O U N T I F. Sampai di sini bisa diikuti ya, sama dengan count if. Buka kurung. Ya. Count if, buka kurung. Setelah count if, buka kurung, ring F4. Apa sih maksudnya ring F4? Ring F4 ini maksudnya adalah mana sumbernya. Nah, mana sumbernya? Bahasanya gitu aja, kita pakai bahasa yang sederhana ya. Ring F4 ini mana sumbernya? Itu jadi. Atau di sini kan bisa kelihatan juga nih ada panduan ring. Ring ini sama. Jadi mana sumbernya? Sumbernya mana? Sumbernya yang ini kan. Dari pena sampai buku. Itu sumbernya. Diapakan? Kita akan blok. Seperti ini. Saya blok. Dari pena sampai buku. Seperti itu. Itu ring. Kemudian di sini apa? F4. Setelah saya blok seperti ini tadi, di sini muncul dia D5 sampai D14. Di sini disuruhnya F4. Saya tekan F4 satu kali. Tekan ya. Nah, saya sudah tekan F4 satu kali. Muncul tanda dolar seperti itu. Bisa dilihat di layar monitor, tandanya seperti itu. Oke, sampai di sini. Ini F4. Titik koma ya. Titik koma. Nah, titik koma di sini. Sebelum saya lanjut, di beberapa komputer, mungkin dia tidak titik koma. Dia bisa koma saja. Nah, cara gampangnya sih mudah. Kita perhatikan aja di layar kita ini. Di sini kan kelihatan nih kalau punya saya titik koma, maka saya titik koma aja tekan. Jangan titik 2. Beda ya, titik koma. Jadi karena diminta titik koma. Oke, sampai di sini. Kriteria. Kriteria ini apa ya? Nah, kriteria artinya saya klik apa yang akan kita cari. Pena. Saya klik. Nah, seperti itu. Itu maksud kriteria. Tutup kurung. Ya, tinggal saya tutup kurung. Ya, seperti itu ya. Selesai. Enter. Maka hasilnya dia 2. Ini gimana? Tinggal saya tarik ke bawah. Seperti ini. Atau saya ulang ya. Arahkan ke tanda hitam. Seperti ini. Klik, tahan, tarik ke bawah. Ya, maka hasilnya dia pasti mengikuti jumlah yang ada di sini. Lemari ada 1,
kemudian meja ada 2, 1, 2, gitu ya. Sampai di sini saya kira cukup bisa dipahami. Intinya kita tinggal ikuti saja format ini. Seperti apa format ini ya kurang lebih seperti yang barusan kita coba tadi. Nah, sekarang sebelum masuk ke sum if, saya akan jelaskan lagi supaya lebih paham lagi. Count if ini seberapa canggih sih kira-kira? Nah, itu ya. Seberapa canggih? Coba perhatikan ya. Pena ada berapa? 2. Pena kan 1, 2. Seandainya nomor 3 ini apa? Meja. Saya ganti jadi pena. Saya ketik jadi pena ya. Enter. Dia otomatis menghitung pena itu ada 3. Itu seberapa canggihnya dia. Jadi dia sesuai apa dari sumbernya apa, yang kita inginkan apa. Gitu ya. Kemudian catatan satu lagi, hal yang ini sangat penting sekali ya, biasanya ini sering ditemuin. Kalau waktu ujian ataupun dalam kondisi apapun sekarang gini ya, saya di sini ada pena. Saya ketik ulang, misalkan saya ketik ulang, tapi perhatikan ya, saya ketik ulang. P, E, N, A. Belum saya enter. Belum saya enter ya. Kita tuh biasanya tidak sengaja ketekan spasi 1 kali. Saya tekan spasi 1 kali. Nah, saya tekan ya. Saya enter. Penanya berubah jadi 2. Nah, pena yang barusan ini dia tidak terbaca di rumus tadi. Jadi, kalau mengetik, tipsnya hati-hati. Jadi, jangan sampai kelebihan spasi seperti ini. Saya hapus ya spasinya. Enter. Dia baru terbaca. Biasanya sih kita suka dipusingkan seperti itu kalau lagi ujian, loh kenapa jumlahnya nggak sama nih, padahal udah ketik. Atau bahkan yang salah ketik itu ternyata di sini. Di sini misalkan ya, nggak sengaja tambah spasi 1 kali. Coba kita enter. Justru tambah tidak terbaca. Nah, jadi maksudnya di sini, saya hapus spasinya ya. Pastikan tulisan di bagian rekap ini itu sama persis dengan yang ada di sini. Jadi kalau dia tidak sama, dia nggak akan terbaca. Itu aja tipsnya. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Kita lanjut ke total harga. Nah, kalau tadi kecanggihan daripada fungsi count if seperti itu ya. Tadi sudah kita jelaskan. Nanti bisa diulang lagi videonya. Sekarang ke total harga sum if. Seberapa canggih fungsi sum if? Kalau count if, dia bisa menghitung jumlah data yang kita inginkan di sini. Nah, sekarang sum if sama, dia bisa menghitung. Pena ada 3. Oh, penanya 1, 2, 3. Ada 3. Sum if ini kelebihannya apa? Dia bisa menghitung, saya tandain ya. Ini pena. Ini pena. Ini pena. Oke. Kalau count if, dia hanya bisa menghitung pena 1, 2, 3. Kalau sum if, dia bisa menghitung seperti ini. Pena pertama ada berapa? 3. Pena kedua ada 7. Pena ketiga ada 7. 3 ditambah 7, ditambah 7, 17. Nah, itu dia bisa menjumlahkan itu 17. Nah, sekarang karena di sini total harga, atau saya ganti aja nih ya, jangan total harga, total barang. Ya, total barang. Karena lebih nyambung ya kalau
dengan yang akan saya jelaskan. Jadi total barang di sini dia akan nampil di sini 17. Nah, karena pena. Pensil berapa? Pensil 1. Pensil di sini cuma 1 yang ini ya. Berapa hasilnya di sini? 5. Maka di sini 5. Buku 2. 1, 3 PCS, 2, 4 PCS. 3 ditambah 4, 7. Nah, lemari ya, jumlah lemari 1, 8 ya. Berarti 8 saja. Meja juga 1, meja jumlahnya 8. Ya, berarti di sini 8. Ya, itu kalau manual, karena datanya cuma sedikit. Nah, sekarang kita akan pakai, saya hapus, fungsi sum if. Nah, saya mulai, kembali saya letakkan di sini. Saya perlahan. Sama dengan. Ya. Kita ikuti saja sum if. Saya tulis SUMIF. Buka kurung. Ya, sampai di sini. Saya ikuti ya, saya perlahan. Sama dengan sum if. Buka kurung. Ring F4 sama seperti tadi. Sumbernya mana? Sumbernya, karena di sini dari pena, berarti sumbernya nama barang yang ini. Sama, jadi saya blok dari pena sampai buku. Itu maksud ring F4. Sumbernya. F4. Setelah diblok seperti ini, ya, ditekan tombol F4 1 kali. Ya. Ditekan tombol F4 1 kali. Maka ada tanda dolar. Ya. Oke, sampai di sini. Titik koma. Berarti titik koma. Ya. Untuk yang baru bergabung, selamat bergabung ya. Kita langsung saja karena kita sudah berjalan. Kriteria. Kriteria sama kayak tadi. Kita mencari apa? Pena yang ini. Kriteria ya. Ini kriteria. Kita lanjut, ini kriteria. Titik koma. Titik koma. Nah, titik koma lagi ya. Oke. Titik koma lagi. Sum ring. Apa maksud sum ring? Maksudnya mana yang mau dijumlahkan atau mana yang mau ditotalkan. Berarti yang kita mau totalkan atau jumlahkan yang mana? Jumlah barang ini ya. Karena ini yang akan kita harapkan nanti muncul di situ berapa jumlahnya. Berarti sum ring, blok saja yang ini dari 3 sampai 4. Saya blok ya. Ya. Blok seperti ini. Oke. Sum ring. Jadi blok ya, mana yang mau dijumlahkan. Oke, di blok seperti ini ya, dari 3 sampai 4 VCS. Saya di sini lupa 1, harusnya sum ring ini ditambah F4 juga. Nanti akan saya perbaiki, tapi kita akan langsung lakukan di sini. Setelah blok dari 3 sampai 4 VCS, di sini tekan tombol F4 lagi. Ya, tekan F4 ya. Nah, tekan tombol F4 ya. Di layar kelihatan ya. Oke, kelihatan ya. Nah, jadi ditekan tombol F4 ya. Nanti akan saya ulang, tidak masalah. Tekan tombol F4. Sini sum ring, tutup kurung. Ya, tutup kurung. Nah, kalau sudah ditutup kurung, enter saja. Enter. Nah, maka dia dapat 17.
Ini ya. Nah, 17. Tinggal saya copy ke bawah atau tarik ke bawah. Nah, sesuai seperti yang kita lakukan manual tadi. Oke, saya perbaiki supaya tidak salah di sini ya. Ini ada tambahan ya, F4. Nah, oke. Saya akan ulang. Kita ulang lagi supaya lebih paham. Saya hapus lagi. Saya letakkan di bawah total barang. Kita ikuti formatnya ini ya. Nah, ini bisa dicatat sih sebenarnya nanti. Sama dengan ya. Sum if. Saya tulis. Sum if. Buka kurung. Ya. Ring F4. Mana sumbernya? Sumbernya ini. Pena sampai buku. Blok. Ya, seperti ini. Ini ring F4 ya. F4 maksudnya tekan tombol F4 satu kali. Ya, maka dia akan ada dolar ya. Oke, kita lanjut. Titik koma. Titik koma. Kita kasih titik koma. Kriteria. Berarti kriterianya apa? Karena ini data pertama, kriteria yang dimaksud adalah pena. Ya, pena ya, kriteria. Kriteria sudah, titik koma. Titik koma, sum ring. Mana yang mau dijumlahkan. Karena kita menginginkan yang mau dijumlahkan itu jumlah barang, berarti sum ring ini saya blok jumlah barang dari 3 sampai 4 blok. Ya, ini ya. Ini sum ring F4. Nah, F4 sama. Setelah diblok, tekan tombol F4 satu kali. Ya, oke, kelihatan nggak itu ya? Nah, jadi rumusnya seperti ini. Sudah tekan F4 satu kali, tutup kurung. Kasih tutup kurung. Selesai, tinggal di enter. Hasilnya 17. Ya, diklik 17, tarik saja ke bawah. Maka hasilnya dapat 8, 8, 7, 15. Nanti bisa sesuai dengan di sini. Sama kayak tadi, kalau di sini berubah, di sini dia akan berubah juga. Contoh, pena. Pena misalkan di sini 7 ya, saya rubah jadi 5. Nah, maka dia berubah juga. Oke. Ya, sengaja di pertemuan kedua saya naikkan sedikit levelnya, tapi di sini ya saya tetap perlahan-lahan atau pelan-pelan ya, agar lebih mudah nih mengikutinya. Jadi saya sudah siapkan formatnya seperti ini, ikuti pelan-pelan. Jadi harapan saya di sini ya kita semua bisa mengikuti yang saya jelaskan. Jadi tetap saya akan jelaskan pelan-pelan. Jadi kita hari ini itu materinya nambah F4 atau kunci atau absolut tadi ya, atau artinya supaya dia tidak pindah-pindah kemana, ke bawah ataupun kemanapun, itu pakailah fungsi F4. Penjelasannya seperti apa, nanti untuk yang baru bergabung nih, nanti boleh dilihat, nanti ada video ulangnya, apa sih maksud F4 ya, nanti di awal sudah saya jelaskan tadi. Kemudian tadi kita juga membahas ada fungsi baru count. Ya, ini untuk menghitung jumlah data. Nanti tadi juga sudah saya jelaskan seperti apa ya. Bisa diulang lagi nanti. Nah, kemudian tambahannya di sini ada count if dan sum if. Seperti apa tujuannya, maksudnya, format rumusnya, cara menggunakannya, tadi sudah saya jelaskan juga, nanti bisa diulang lagi. Dan biasanya
ini memang digunakan untuk yang sifatnya untuk apa? Rekap. Gitu kan? Ini kan rekap nih bisa kita sebut ya. Jadi kita bisa merekap penanya berapa. Nanti bisa diaplikasikan ke ya apapun, misalkan rekap karyawan. Jadi bisa aja di sini nama-nama karyawan atau bisa disesuaikan. Yang penting di sini kita mengetahui begini cara menggunakannya. Oke, saya rapikan tabelnya, saya blok, klik kanan, format cells, border, saya pakai garis tebal saja ya. Saya kasih di sini, di atas, di sebelah kanan. Oke. Ya. Kemudian yang ini juga saya blok, klik kanan, format cells. Saya letakkan di sini ya, vertikal yang ini. Oke. Di sini tinggal saya kasih garis yang ini. Saya blok di sini, klik kanan, format cells yang ini. Saya kasih di bawah. Oke. Ya, tinggal gini ya, saya blok di sini. Klik kanan, format cells. Ya, ini saya pilih garis tipis. Berarti di sini ya, yang ini. Klik, nah sudah muncul. Oke. Ya, nanti kalau tabel silakan perlahan, yang penting hasil tabelnya dia rapi. Oke. Sebelum kita tutup, satu lagi. Ini jumlah barang 3, 1, 2, 1, 1. Saya pengen ada PCS-nya seperti kemarin. Saya ulangi lagi caranya. Saya blok di sini. Ya, saya blok. Klik kanan. Format cells. Ya, ke number. Nah, kemarin sudah saya jelaskan number. Custom. Di sini ada general. Diklik di sini. Tulisan general dihapus. Diketik 0. 0 ya. Spasi. Kutip 2. PCS. Kutip 2. 0 spasi kutip 2 PCS kutip 2. Oke. Muncul ya. Sama nih. Saya blok di sini. Klik kanan. Format cells. Number. Custom. General. Saya hapus. 0 spasi kutip 2 PCS. Oke. Ya. Saya kira untuk hari kedua cukup sekian dulu untuk materi kita, jadi tidak terlalu banyak ya. Perlahan saja asal bisa dipahami dan diikuti. Harapannya sih seperti itu. Jadi kita teman-teman sekalian bisa mengikuti semua karena Excel ini kan dia penuh dengan rumus, formula, pasti nanti akan levelnya tuh naik gitu. Mending kita belajarnya sedikit-sedikit asal paham. Itu maksudnya. Sebelum saya tutup untuk session kelas kita hari ini, share-nya saya stop dulu ya. Untuk teman-teman yang sudah hadir, terima kasih sudah bergabung, sudah join di kelas kita untuk hari kedua. Untuk yang baru hadir juga nanti bisa dilihat lagi video review kita nanti ya, dari pertama sampai dengan yang terakhir. Sebelum saya tutup, mungkin kita sapa dulu teman-teman kita ya. Yang pertama dari Pak Andi Setiadi. Bisa mendengar suara saya, Pak Andi Setiadi? Halo, Pak Andi Setiadi. Bisa. Oke. Bisa, Pak, bisa. Ya, kalau boleh tahu dari mana Pak Andi Setiadi asalnya? Saya dari Tasikmalaya. Tasikmalaya ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Andi, selamat bergabung. Insya Allah kalau tidak ada halangan, besok kita akan mulai lagi kelasnya pada pukul 15 gitu ya. Untuk informasinya nanti akan saya share pada grup gitu ya. Terima kasih Pak Andi Setiadi. Ya. Kemudian, Sama-sama, Pak, sama-sama. Ya, sama-sama. Mbak Fidiatun Nufus, halo, apa kabar? Ya, Iya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu dari daerah mana Mbak Fidiatun? Dari Lombok. Dari Lombok ya. Untuk Ya. suara saya jelas ya didengar di sana ya. Ya, jelas. Ya, alhamdulillah. Nanti silakan diikuti untuk kelas sesi hari berikutnya. Terima kasih Mbak Fidiatun. Kemudian Iya. Mbak Fatmawati. Apa kabar Mbak Fatmawati? Masih bisa jelas mendengar suara saya Mbak Fatmawati ya? Atau masih di pasar ini atau di tempat kerja ya? Nggak apa-apa. Kita ke Mas Maslow dari Timur Leste. Apa kabar Mas Maslow? Kabar baik. Alhamdulillah. Suara saya masih jelas ya, diterima di tempat di sana ya? Ya, ya. Ya, oke. Terima kasih Mas Maslow. Makasih. Sama-sama. Oke, kita ke Pak Untung Jadi. Halo Pak Untung. Selamat sore. Halo. Assalamualaikum. Salam. Oke, suara saya jelas di sana Pak Untung ya? Jelas. Ya, terima kasih sudah bergabung. Nanti kita open kelas lagi, insya Allah besok pada pukul 15. Kemudian, terima kasih Pak Untung. Lanjut lagi kita ke Esnafrida. Mbak Esnafrida, apa kabar? Halo Mbak Esnafrida. Oh, ini sepertinya sound-nya masih bermasalah ya. Ya. Oke, untuk hari ini saya kira untuk session kelas kita yang kedua Microsoft Excel kita cukupkan sampai dengan di sini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, sudah join bersama kelas kita di sini. Untuk menutup kelas kita hari ini, kita berdoa dulu sebelum kelas kita tutup. Berdoa dengan kepercayaan masing-masing dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih. Silakan saran dan masukan serta kritiknya ada ke grup kita nanti untuk sifatnya lebih membangun seperti apa baiknya gitu ya. Untuk menutup kelas kita pada hari ini, saya ucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri ya untuk meetingnya.